Untuk mendapatkan tanaman Syngonium variegata serimbun ini, itu butuh yang namanya pemangkasan. Jadi selain daunnya besar, juga akan munculkan batang-batang baru seperti ini. Halo guys, kembali lagi di channel Zaroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara agar tanaman philodendron dan tanaman syngonium tumbuh lebat dan berdaun besar. Nah, kebetulan saya mempunyai koleksi tanaman hias syngonium dan dari jenis keluarga philodendron. Itu jenisnya macam-macam ya. Dari dua keluarga tanaman tersebut, sebagai salah satu contoh yang akan saya berikan jenis dari tanaman hias syngonium dulu nih ya. Nah, ini dia. Ini tanaman hias syngonium yang saya miliki adalah tanaman hias syngonium variegata. Nah, seperti apa penampakannya? Ini dia guys. Nah, ini adalah tanaman hias syngonium variegata yang sudah rimbun dan ukuran daunnya besar guys. Nah, di video kali ini saya akan sharing ya tentang cara perawatannya sekaligus tips agar daunnya besar dan bisa rimbun seperti ini. Oke, makanya jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai. Oke. Selain dari tanaman hias Syngonium variegata ini, saya juga mempunyai dari jenis tanaman hias philodendron ya. Di antaranya ya, ini dia ya. Ini adalah tanaman hias Philomayoi. Ya, Philodendron mayoi tepatnya. Kita sebutnya Philomayoi aja ya. Nah, ini adalah tanaman Philomayoi-nya ya. Nah, ini dia guys. Ini beda ya dengan filojari. Kalau filojari itu biasa yang teman-teman lihat di pinggir-pinggir taman ya, yang besar dan daunnya hampir sama sih seperti ini, sobek-sobek ya. Tapi beda, yaitu tekstur daunnya itu lebih apa ya, lebih imut ini dan lebih cantik deh pokoknya. Beda pokoknya kalau teman-teman perhatikan. Karakter dari tanaman hias syngonium dan tanaman hias philodendron itu sama-sama punya akar udara guys. Akar udara itu seperti apa? Nah, ini dia. Kalau teman-teman perhatikan, ini ya, nah ini adalah dari si akar udara. Nah, ini akar udaranya ya. Nah, akar udara ini juga harus diberikan nutrisi ya, dengan cara diberikan turus seperti ini atau media tanam vertikal. Ini turus biasa teman-teman bisa dapatkan ya di toko tanaman. Nah, ini akar udaranya harus diikatkan ke si turus atau media tanam vertikal ini, diikat seperti ini ya. Nah, ini saya ikat dengan tali atau dengan benang, tidak masalah ya, yang penting diikatkan ke media tanam vertikalnya atau turusnya. Nanti kita bisa semprot di bagian turusnya, yaitu dengan pupuk organik. Nanti tanamannya akan tersalurkan nutrisi melalui akar udara yang ditempelkan di turusnya. Nah, itu salah satu ya tips agar tanamannya bisa besar dan rimbun dengan cara diberikan nutrisi di turus melalui akar udaranya, yaitu ditempelkan. Nah, itu ya yang pertama. Nah, lalu tips yang kedua adalah dengan cara dipangkas. Buat teman-teman yang baru beli philodendron ataupun syngonium, itu harus dipangkas dulu dari batang utamanya. Nah, seperti ini guys. Ini adalah bekas potongan ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini adalah bekas potongan yang saya pangkas pada saat awal pembelian, kemudian tumbuh daun baru. Nah, ini dia. Sekarang kita bandingkan dengan daun yang lama. Ini daun yang lama ya. Nah, lihat. Ini daun yang lama ya. Kemudian daun yang muncul setelah dipangkas itu, nah, ukurannya lebih besar bukan? Lebih jumbo dibandingkan dengan daun yang lama. Ini ya, daun yang lama kurus, kecil. Nah, itulah kenapa pentingnya pemangkasan pada saat awal pembelian tanaman philodendron ataupun pada tanaman syngonium. Jadi awal pembelian harus langsung dipangkas ya. Nah, lalu yang ketiga, manfaat dari pemangkasan sendiri itu yaitu memunculkan tunas-tunas baru atau dahan-dahan baru. Nah, seperti ini guys. Untuk mendapatkan tanaman Syngonium variegata serimbun ini, itu butuh yang namanya pemangkasan. Jadi selain daunnya besar, juga akan memunculkan batang-batang baru seperti ini. Ini batang utamanya ya. Nah, batang utamanya, tapi dari batang utama ini muncul berbagai macam batang-batang baru atau percabangan baru ya.
sehingga bisa rimbun seperti ini. Nah, lalu yang keempat adalah pemberian pupuk organik. Nah, ini dia. Pupuk organik yang biasa saya berikan adalah ini ya, pupuk organik buatan saya dari daun kelor ya, yang sangat bermanfaat untuk tumbuhnya tunas-tunas baru pada tanaman hias apapun. Sehingga tanamannya bisa serimbun ini karena apa? Pupuk organik itu mengandung hormon pertumbuhan yang dapat memunculkan tunas-tunas baru, sehingga tanamannya akan cepat rimbun. Jangan lupa pula untuk pupuk kimianya diberikan yaitu pupuk Dekastar ya. Nah, ini dia. Ini adalah Dekastar 17 11 10. Nah, ini sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman hias daun guys. Jangan lupa ya. Ini sudah saya pernah sering share ya, yaitu cara pemakaiannya 10 sampai 15 butir diberikan ke media tanam ya, sebelah samping bibir ini, bibir pot ya. Lalu disiram tanamannya itu seminggu 2 kali. Oke. Buat teman-teman nih yang punya tanaman hias dengan menggunakan turus, kemudian tanamannya itu udah lebih tinggi daripada turusnya. Nah, seperti ini nih. Ini adalah turus yang pertama ya. Ini pada saat awal pembelian. Nah, itu dia. Turusnya ini pendek. Setelah tanamannya mulai agak tinggi, saya tancapkan di sebelahnya dengan menggunakan turus yang baru ya, yang agak panjang. Nah, ini dia. Nah, itu dia. Lebih tinggi ya daripada yang pertama, dengan cara ditancapkan di sebelahnya seperti ini. Tapi di bibir ya, di bibir pot, jangan di tengah pot karena takut mengenai akar. Kita tancapkan yang baru. Nah, kemudian yang lama ini bisa kita cabut ya. Nanti saya akan cabut setelah video berakhir, diganti dengan yang baru ini. Nah, pertanyaannya, apakah nanti kalau sudah melebihi dari turus yang ini, apakah saya akan tambah lagi dengan yang lebih tinggi lagi? Apakah sampai ke atap rumah? Enggak ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah contoh dari tanaman Monstera borsigiana. Ini masih dalam golongan philodendron juga ya. Nah, ini contoh dari tanaman hias yang sudah sangat besar dan lebih tinggi daripada turusnya, tapi saya biarkan turun ke bawah, kemudian naik lagi, diikat lagi, turun bawah, diikat lagi. Jadi hasilnya akan subur seperti ini. Kelihatannya lebat ya. Begitu juga dengan tanaman hias Syngonium variegata ini, kalau teman-teman perhatikan, panjang sekali ya. Panjang sekali kalau ditarik itu melebihi dari turusnya. Nah, tapi karena saya bengkokkan ke bawah, kemudian saya naikkan lagi dengan cara diikat, lalu turun lagi ke bawah lagi, lama-lama menjadi rimbun seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah batang utama yang saya bengkokkan ke bawah. Nah, ini dia. Nah, ini ya, ini bengkok kan dari bawah terus menuju ke atas, lalu saya bengkokkan lagi ke bawah lagi. Nah, lalu di bawah saya ikat, saya naikkan lagi ke atas lagi. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya kelihatannya rimbun ya. Jadi teman-teman tidak perlu risau galau apabila si tanaman philo atau mayonya itu sudah lebih tinggi daripada tingginya turus. Nah, itulah cara agar tanaman hias philo atau Syngonium agar bisa berdaun besar dan rimbun ya. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dengan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang paling baru. Oke guys, sampai ketemu ya di video saya yang selanjutnya. Subscribe. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.